Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuhul munuh wa salahil qalbi wal jasadur ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa, para pecinta MCT Maharang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembahasan kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Intisab li Ahli Tasawuf, karangan dari Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, setelah kemarin kita membahas sebab dari kenapa beliau ini mengarang dari kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf, kita akan membahas sekarang pembagian atau poin-poin yang akan dibahas di dalam kitab ini. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang ingin beliau sampaikan, bahwa di sini beliau akan menjelaskan beberapa segi, ya, dari segi penjelasan yang mana yang bersangkutan di dalam kehidupan orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Intisab li Ahli Tasawuf di Sidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ila an qala wa lidzalika sa'atatarraku fi kitabi hada ila an-nuqatil atiyah. Jadi beliau ingin menjelaskan dari beberapa nuqat, beberapa titik atau poin-poin yang akan beliau jelaskan pada kitab Al-I'tizaz wa Tasyarruf. Yang pertama, beliau menjelaskan di sini ada 4 nawahi atau 4 segi, ya, yang mana beliau akan menjelaskan dari segi an-nahya al-istimaiyah, ya, dari segi al-istimaiyah, bagaimana orang itu hidup, ya, bermasyarakat, ya, seperti itu. Kemudian an-nahya al-akhlaqiyah, kemudian dari segi akhlak dan juga moral, ya. Kemudian yang ketiga adalah an-nahya al-iqtisadiyah, yaitu dari segi ekonomi mereka, ya, ekonomi orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kemudian yang ketiga adalah an-nahyah as-siyasiyah, ya. Kemudian dari segi politiknya pada zaman dahulu itu seperti apa. Itu adalah nuqat yang pertama, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan bagaimana kehidupan, ya, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu dari segi istimaiyahnya, kemudian dari segi moral dan juga akhlaknya, kemudian dari segi ekonominya, dan juga dari segi sia-sianya, dari segi politiknya. Kemudian beliau yang menjelaskan, setelah menjelaskan dari itu semua, ya, dari segi bagaimana kehidupannya mereka, bagaimana akhlaknya mereka, beliau menjelaskan, ya, bahwa akan dijelaskan bagaimana munculnya Nabi Muhammad SAW wa atinahu bitilkan nawahi, dan juga bagaimana ihtimamnya, bagaimana beliau ini sangat perhatian dengan 4 hal tersebut, dari iktisadnya, dari sia-siahnya, seperti itu. Wa dzalika bi taqsimi adwar hayatihi alaihi salatu wassalam ila dawrain. Jadi Syekh Muhammad Ba'atiyah menjelaskan, ya, atau membagi tentang kehidupan pada waktu tersebut, ya. Jadi pembahasan pertama akan membahas maqbla mab'athihi, yaitu kehidupan akan daur kehidupannya Rasulullah SAW sebelum diutus, ya. Kemudian setelah selesai pembahasan itu, beliau akan membahas ma ba'dal bi'tsah, yang membahas setelah beliau itu diutus, ya. Kemudian beliau menjelaskan wa yanqasimud daur ats-tsani min hayatihi ila ahdaini. Jadi beliau itu setelah menjelaskan ma ba'dal bi'tsah, setelah beliau itu diutus, ya, beliau menjelaskan, ya, ada dibagi lagi, ya, ma qablal hijrah, yaitu adalah pembahasan Nabi SAW sebelum beliau ini hijrah, wa huwa sini ukuthihi fi Makkah ba'dal bi'tsah, yaitu adalah waktu-waktu di mana Nabi besar Muhammad SAW itu masih tinggal di Mekah, ya. Ketika udah diperintahkan, ketika udah diutus, tapi masih tinggal di Mekah. Itu adalah pembahasan ma qabla al-hijrah. Kemudian pembahasannya setelahnya adalah ma ba'da al-hijrah, ya, pembahasan setelah beliau ini hijrah, wa huwa sini mukuthi fil Madinah, ketika beliau ini sudah hijrah dan juga udah diem di Madinah. Jadi pembahasan tadi itu
Yang awal adalah bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkutan dengan 4 poin tadi tersebut, ya. Maka belum mab'athihi, ya, sebelum beliau ini diutus, kemudian setelahnya beliau menjelaskan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya. Kemudian setelah Rasulullah diutus ini ada pembahasan di mana beliau ini masih belum hijrah, yaitu adalah ketika beliau ini masih hidup di Mekah, kemudian maba'da al-hijrah, ketika beliau udah hijrah, ketika beliau sudah di Madinah. Kemudian beliau menjelaskan wa yatanawal ahd tsani an-nuqat al-atiyah. Ya, jadi setelah ahd tsani tersebut, ya, ketika setelah hijrah tersebut, beliau menjelaskan, ya, ada beberapa nuqat, ada beberapa poin-poin yang akan beliau jelaskan. Yang pertama adalah irsa'u daulatil Islam fil Madinah al-Munawwarah, ya. Bagaimana pondasi-pondasi tersebut itu ditegakkan, ya, bagaimana daulah Islamiyah itu ditegakkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Beliau akan menjelaskan bagaimana Islam itu berdiri, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah daulatul Islam fi ahdi Rasyidin, membahas bagaimana kerajaan Islam, ya, atau kekuasaan Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya, setelah bagaimana Rasulullah SAW mentasiskan, bagaimana menguatkan pondasi Islam di Madinah, kemudian beliau membahas setelahnya bagaimana daulah Islamiyah pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan khurujus siyasah, ya, an rusumi ma kana alaihi rasyidun wa intiqaluhu lil malikil adud, ya, lil mulkil adud, ya. Beliau menjelaskan bagaimana, ya, siasah atau politik, yang mana politik tersebut sudah dijelaskan atau sudah digambarkan oleh para khulafa ar-rasyidin pada zaman tersebut, ya. Kemudian bagaimana keluarnya, ya, bagaimana keluarnya atau gambaran yang sudah diajarkan oleh al-khulafa ar-rasyidin itu keluar atau berpindah li al-malik al-adud, ya, lil mulk al-adud, yaitu adalah suatu kerajaan otoriter, ya, yang mana asalnya itu dikerjakan atau dikendalikan oleh al-khulafa ar-rasyidin, kemudian secara perlahan itu keluar menjadi al-mulk al-adud, ya, adalah apa namanya kerajaan otoriter. Dan beliau juga menjelaskan wa tadahwur al-wada' fi dhalikal waqt, ya, bagaimana merosotnya keadaan pada waktu tersebut. Wa khurujun nas ilal mail bi sakharifid dunya wa mutiha. Kemudian bagaimana pada zaman tersebut itu banyak orang-orang yang udah mulai condong, ya, mulai condong dengan keindahan dari dunia dan juga ke kenikmatannya, ya. Wa qiyami ahli tasawuf fi dzalikal waqt li saddi hadhihi ath-thaghrati al-khadira fi hayatil ummah. Dan beliau dengan keadaan yang seperti itu, ya, karena suatu politik yang sudah mulai berubah, ya, atau udah mulai merosot, dan bagaimana peran, ya, bagaimana orang-orang ahlu tasawuf itu pada zaman tersebut itu menutup, ya, menutup thaghra al-khatirah, ya, suatu lubang atau suatu hal yang kurang, yang sangat berbahaya untuk umat tersebut. Jadi ada namanya Mulkul Adud, ya, suatu kerajaan otoriter yang mana udah mulai rusak dari pondasi dari agama tersebut. Kemudian di situ ada orang-orang ahlu tasawuf, ya, ulama-ulama ahlu tasawuf yang memiliki peran yang sangat besar pada zaman tersebut. Agar apa? Agar tidak terjadi suatu perpecahan, ya, supaya tidak terjadi suatu hal yang kurang, ya. Karena apa? Seandainya orang-orang ahlu tasawuf itu enggak berdiri atau enggak berperan pada zaman tersebut, bisa jadi kerusakan itu semakin parah, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan adanya suatu perubahan, adanya suatu keselewengan, kesesatan yang mana udah mulai terjadi. Kemudian ada para ulama-ulama tasawuf yang berdiri, yang mencegah akan hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-inhitatu fi kayani daulatul Islam wa tamzik ad-daulah ila duwailat al-mutanathirah, ya, wa mawqif ahli tasawuf. Jadi bagaimana kerajaan Islam pada zaman dahulu itu udah mulai sangat merosot. Wa tamzik ad-daulah, ya, jadi daulah Islam yang dulu besar itu udah mulai dipecah-pecah, ya, menjadi duailat, ya, menjadi daulah-daulah yang kecil, kemudian saling berjauhan, ya, berserakan, ya. Wa mauqif ahli tasawuf, dan bagaimana mauqif, ya, peran dari ahli tasawuf nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah ihtilal biladul muslimin wa dahrul ihtilal ala yadi tasawuf. Jadi bagaimana apa namanya negara-negara muslim pada waktu itu dijajah, ya. Kemudian bagaimana perannya orang-orang ahlu tasawuf itu mengusir dari para penjajah tersebut, ya. Jadi jangan dikira ahlu tasawuf itu hanya sekedar untuk dakwah aja, akan tapi mereka memiliki peran yang sangat penting di dalam daulah al-islamiyah, ya. Wa ma'rifatul ada anna din al-islam,
ya ummatahu qaimani bi qiyami rijal tasawuf. Jadi secara tidak langsung ya, karena banyak orang-orang tasawuf yang mulai mengerti bahwa kekuatan dari daulah Islamiyah itu dengan apa? Dengan rijalat tasawuf, dengan orang-orang atau para ulama-ulama ahli tasawuf ya. Jadi ketika para musuh-musuh Islam itu mengerti sesungguhnya orang-orang atau dikatakan bahwa daulah Islamiyah ya, kerajaan Islam itu didirikan atau bisa berdiri dengan apa? Dengan rijalat tasawuf ya, dengan apa namanya, dengan orang-orang dan ulama-ulama ahlu tasawuf. Walidha kharaja a'da al-Islam bin natijati la budda an yanshuruha wa yurawijuha fi adhani abna'il muslimin wa hiya muharabatu ahli tasawuf. Jadi dikatakan bahwa ketika sudah mengerti orang-orang atau musuh-musuh muslim itu mengerti bahwa sesungguhnya umat Islam kemudian daulah Islamiyah itu berdiri dengan orang-orang tasawuf ya, akhirnya mereka memancarkan ya, mulai melancarkan suatu suatu misi, yang mana misi tersebut ingin untuk menjauhkan orang-orang dari orang-orang ahlu tasawuf ya, menjadikan ahlu tasawuf ini jauh dari abna'iz zaman. Jadi orang-orang muslim pada zaman sekarang itu dijadikan nggak suka atau tidak bisa menerima dengan orang-orang ahlu tasawuf ya. Jadi mereka orang-orang musuh-musuh Islam itu mempelajari ya, apa sih sebab-sebabnya orang-orang ahli Islam itu bisa menjadi besar, bisa menjadi kuat. Ketika dicek, ketika dilihat, ketika udah diteliti, ternyata yang bisa menjadi kuat itu karena apa? Ada orang-orang dari ulama-ulama tasawuf ya. Oleh karena itu mereka atau inti dari misi mereka adalah bagaimana menjadikan orang-orang Islam itu jauh dari orang-orang ahlu tasawuf ya. Wa talaqaf dzalika tilkal fikrah min a'dal Islam wa rawwajaha ulaika alladziina dzakarnahum anifa. Jadi beliau itu ingin mempropagandakan ya, ingin menjadikan pemikiran dari abna'ul muslimin, entah itu di desa, entah itu dimanapun, bagaimana mereka itu membenci orang-orang ahlu tasawuf ya, seperti itu. وسأورد النقاط الأول من الكتاب بشكل سريع مفاد ما سأورده ليس إلا وصولا لبيان أمرين. Jadi beliau itu akan menjelaskan pada nukat yang pertama di dalam kitab ini secara cepat ya. Karena apa? Substansi apa yang disebutkan yang akan dijelaskan oleh beliau itu hanya ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah mansya'ut tasawuf, bagaimana tasawuf tasawuf ini berdiri, asal usul dari tasawuf, wa taq'iduhu, dan juga bagaimana mendirikan pondasi-pondasi dari ilmu tasawuf, kasair ulumil Islam. Jadi ingin menjadikan ya atau menggambarkan bagaimana kaidah tasawuf, bagaimana tasawuf itu bisa tumbuh. Kemudian yang kedua, hajmatul ada ala ahli tasawuf wa tarwijuhum li hadhihi al-hajmah fi abna'il muslimin wa taqammusul ba'd lima aradahu al-a'da'il Islam. Jadi yang kedua, beliau ingin menjelaskan bagaimana serangan-serangan musuh Islam ya kepada ahlu tasawuf ya. Kemudian ingin memberikan suatu gambaran yang tidak baik kepada abna'il muslimin, kepada orang-orang muslim ya, seperti itu ya. Sedangkan ya beliau ingin menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang mana mereka itu adalah orang-orang yang juga enggak suka dengan orang-orang ahlu tasawuf, kemudian menjadikan dari boneka, atau kita katakan bahwa orang-orang yang menjadi wakil ya dari orang-orang musuh-musuh Islam untuk menjadikan atau menyebarkan atau memberikan pemahaman yang mana pemahaman tersebut bisa menjadikan orang-orang yang baru belajar tentang agama atau orang-orang di sekitar orang-orang desa dan sebagainya itu terpengaruh, agar apa? Agar mereka tidak suka atau benci atau menjauhi dari orang-orang ahlu tasawuf. Ya, ini adalah pembahasan atau yang akan dibahas. Jadi adalah nukat-nukat, ada poin-poin yang mana poin tersebut akan beliau jelaskan pada penjelasan yang akan datang, bagaimana kehidupan ya orang-orang pada masa jahiliyah, kemudian bagaimana mansya ya asal usul dari ilmu tasawuf ya.
Semoga bermanfaat, yang mana insya Allah dengan penjelasan tersebut kita bisa lebih memahami orang-orang ahli tasawuf, bagaimana tasawuf itu bisa berdiri, bagaimana peran-peran orang-orang ulama tasawuf di dalam mendirikan dari agama Islam ini. Ya, hadza naktafi bihadza. Insyaallah pada penjelasan setelahnya, pertemuan setelahnya kita akan membahas lebih dalam tentang kehidupan orang-orang sebelum Islam. Yang mana dengan itu kita bisa lebih memahami dari at-tasawuf. Wallahu a'lam.